Kita masih membahas ya Smart Listener ini terkait nasib ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, siapa yang bertanggung jawab. Dan siang hari ini kita masih membahas dengan dua narasumber kita, masih bersama Dr. Arman Bausat, kemudian ada juga Pak Laheru Esos MSI, Kepala Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Makassar ya. Baik, kita masih membahas mengenai hal ini Smart Resource, dan kami juga informasikan untuk Anda bahwa siang ini kita juga live ya secara audiovisual, kita live di channel YouTube Smart FM Makassar. Jadi untuk Anda yang ingin berkomentar silakan ya untuk mengirimkan chat Anda di live chat YouTube ya, tentunya sekali lagi di Smart FM Makassar. Baik, kita lanjut lagi ya Emil. Kalau tadi itu banyak sekali informasi yang sudah diberikan oleh Dr. Arman, kemudian juga oleh Pak Laheru tadi untuk penanganan orang dengan gangguan jiwa ini. Saya kembali ke Dr. Arman ya. Tadi seperti diinformasikan bahwa untuk penanganan ODGJ ini itu tidak terlepas ya bahwa ada beberapa hal yang sudah dilakukan, tapi dalam masa penanganan untuk ODGJ ini tentu ada beberapa kendala juga begitu ya. Bisa diinformasikan juga, silakan Dok. Iya, makasih, saya buka ya. Jadi pasien ODGJ ini memang sangat syarat masalah ya. Karena seharusnya kan ini ada lepas tangan beberapa instansi yang sepertinya tidak mempermasalahkan. Ya, kalaupun ada instansi yang tidak mempermasalahkan, itu instansi apa saja, Dok? Sebenarnya kalau kita mau penanganan yang baik, harus ada kerjasama terpadu antar beberapa OPD, antar lintas sektor. Misalnya, saya katakan tadi bahwasanya peran dinas sosial, peran Dukcapil, peran BPJS Kesehatan, peran dinas kesehatan, peran Satpol PP, peran rumah sakit itu harus saling terpadu dalam hal penanganan, sehingga nanti akan didapatkan output penanganan yang maksimal. Nah, di situ juga dengan adanya keterpaduan ini juga itu sangat membantu rumah sakit dalam penanganan pasien ODGJ. Nah, selama ini kan kami ada masalahnya. Contoh misalnya 50% pasien ODGJ kami itu tidak memiliki kartu BPJS. Dampaknya apa? Kami tidak dibayarkan pengklaiman. Kami tidak bisa mengklaim 50% tersebut. Kemudian dampak kedua adalah sistem rujukan. BPJS juga menerapkan aturan membatasi hari rawat. Jadi selesai masa hari rawat, pasien harus pulang. Kan sekarang BPJS kan aturannya diubah, ada sistem paket pengobatan. Paketnya cuma 21 hari. Lewat 21 hari mereka tidak mau bayar. Nah, harusnya hari ke-20 harusnya ada keluarga yang menjemput. Nah, hari ke-20 tidak ada keluarga yang menjemput sama sekali. Dampaknya apa? Hari ke-22, ke-23 dan tidak lagi membayar. Itu menjadi beban rumah sakit lagi. Di samping tadi yang 50% yang tidak memiliki kartu BPJS. Nah, sebenarnya seandainya di Sulawesi Selatan ada dinas sosial yang membentuk panti sosial khusus jiwa, kan Sulawesi Selatan satu-satunya provinsi yang tidak ada panti sosial khusus jiwa. Tidak ada. Di provinsi lain semua memiliki panti sosial ODGJ. Sehingga pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit Dadi yang sudah layak berobat jalan dan tidak memiliki keluarga atau dianggap terlantar, kan harusnya dibawa ke panti sosial. Untuk di situ dulu dilatih supaya tidak membebani rumah sakit. Tapi itu kan kenyataannya tidak bisa dibawa ke sana karena tidak ada panti. Dampaknya apa? Rumah sakit menjadi fungsi panti. Satu, kami melayani, kami juga jadi panti sosial. Nambah Pak ya? Ya nambah. Tapi alhamdulillah kemarin untuk di Makassar kami sudah MOU dengan Dinas Sosial Provinsi Kota Madya. Itu dengan Dinas Kesehatan Kota Madya, Dukcapil, kami sudah ada kerjasama secara awal dan diharapkan nanti ini kerjasama ini dikembangkan ke kabupaten kota seluruh Sulawesi Selatan. Kerjasama itu berupa kalau dinas sosial mendapatkan pasien-pasien ODGJ terlantar, itu mereka akan memfasilitasi yang tidak memiliki kartu BPJS, akan memfasilitasi untuk menerbitkan kartu NIK pada pasien tersebut. Selanjutnya nanti setelah terbit kartu NIK, BPJS Dinsos juga akan memfasilitasi untuk penerbitan BPJS. Karena Dinsos memiliki anggaran untuk BPJS PBI. Nah, tapi
umumnya kartu BPJS ini kan terbit 2 minggu setelah pasien Mendaftar. masuk rumah sakit. Nah, otomatis hari ke 0 sampai hari ke-14 tidak ada yang menanggung biaya. Nah, disitulah peran dinas kesehatan Makassar yang membiayai sementara sebelum terbitnya kartu BPJS. Jadi makanya saya bilang ini keterpaduan perlu sekali antara dinas kesehatan Kota Madya provinsi, Dinsos Kota Madya provinsi, Pantis ODGJ, Dukcapil semua, supaya ODGJ ini betul-betul ditangani dengan baik dan tidak ada satu pun yang dirugikan. Iya. Permasalahan ini sepertinya baru mencuat pada tahun-tahun ini ya. Sebelumnya memang tidak ada yang masalah itu karena adanya Jamkesda itu ya, Jamkesmas. Jadi permasalahan permasalahan ini sebenarnya sudah lama ada. Dari dulu ada. Dari dulu ada. Jadi dulu justru masalah saya pikir malah permasalahannya dulu tuh malah makin membuang uang negara lebih banyak. Kenapa? Dulu kan waktu ada program Jamkesda dengan KTP KK kan sudah bisa ditanggung oleh Jamkesda. Jadi pasien-pasien yang sudah layak pulang kan harusnya tidak ditanggung lagi sama Jamkesda. Kan logikanya begitu kan sudah bisa pulang. Tapi karena tidak ada regulasi, tidak ada aturan, tidak ada kerjasama antara semua akhirnya pasien keenakan. Dulu tahun 2015 pasien di rumah sakit daerah sampai 900 orang pasien jiwa. 900 orang. Sekarang kami punya pasien tinggal 300. 300 orang. Apa yang kami lakukan? Ya, kami lihat pasien-pasien yang tidak punya kartu BPJS, kami laporkan ke Dinsos. Tolong buatkan kartu. Atau kami bikin program baru home dropping. Kami antar ke rumahnya, ke kampungnya. Pasien-pasien yang misalnya BPJS tidak mau tanggung lagi. Kami antar. Tapi bagaimana Bapak bisa mendata bahwa ini mereka datang dari kampung ini, dari tempat? Sebenarnya ada datanya. Ada datanya semua. Waktu baru masuk kan semua punya data. Tapi pada waktu kita mau pulangkan telepon keluarganya, tidak ada yang angkat HP-nya. Tidak ada yang angkat. Tapi karena sudah ada data awalnya, kita terpaksa kita antar. Kami itu punya program home dropping. Jadi satu kali jalan itu mobil bus itu sampai 20 orang dia bawa putar satu kabupaten, seluruh kabupaten suasana. Mulai dari sini tembus Sinjai, putar sampai Toraja, diantar. Itu program. Sehingga kami sudah bisa mengefisiensikan pasien kami yang sekarang ada 295. Tinggal pasien ODGJ. Dari 295 itu mungkin cuma tinggal 10 orang, 20 orang yang tidak memiliki BPJS. Sehingga beban kami untuk yang itu kan tinggal sedikit. Dibanding dulu 400-500 orang tiap hari kami harus terbebani. Iya, jadi itu karena memang ini tinggal masalah manajemen saja. Ya, memang kadang-kadang harus agak sedikit, tapi kan agak streng-streng sedikit ya menginformasikan ya, karena ini juga nanti keenakan ya Pak ya. Kalau tidak disuarakan seperti ini, nanti keenakan dinas-dinas yang lain kesehatan yang setengah mati. Rumah sakit setengah mati. Rumah sakit ya yang sekarang dinas kesehatan udah pusing. Iya, rumah sakitnya ya. Bukan juga karena keterbatasan personil di RS dari tidak ya. Karena Pak, kami kan juga diminta pertanggungjawaban keuangan. Tiap tahun kami diminta, kok apakan uang? Kenapa minta uang banyak? Sementara pendapatan Anda rendah. Kami kan harus mengemukakan alasan ini kenyataan lapangan. Masa pendapatan kami rendah, belanja kami banyak sekali. Nah kami perkemukakan, inilah masalahnya. Tapi ini kami sudah kemukakan beberapa tahun lalu itu untuk segera. Tapi itulah. Tapi alhamdulillah kami yakin untuk saat ini Bapak PLT Gubernur itu sangat concern untuk memperbaiki pelayanan jiwa. Sekarang ini sudah disusun draft pergub untuk bagaimana harus ada panti sosial. Nah sekarang Pak Gubernur sudah rencana tunjuk di sampingnya Banti Murung itu ada panti sana. Itu mau dijadikan panti rehab sosial ODGJ. Itu tinggal sekarang lagi buat naskahnya. Dengan demikian pasien-pasien ODGJ yang sudah layak direhab sudah bisa dibawa ke sana, bisa berkebun, bercocok tanam. Makanya Pak Gubernur kan ganti namanya jadi rumah kreatif untuk pasien-pasien ODGJ supaya bisa lebih hidup, lebih dibanding karena kemarin kunjungan kemarin waktu Menko PMK berkunjung ke rumah sakit Dadi didampingi oleh Bapak PLT Gubernur, kelihatan ada pasien Pak Menko loh ini kok sudah sehat. Ini sudah sehat ini pasien, sudah bagus bicara, sudah layak, enak. Kenapa belum pulang? Saya bagaimana mau pulang? Tidak mau jemput. Nah, kalau orang yang sudah mulai sehat-sehat ini bergabung terus sama orang ODGJ, lama-lama gila kembali. Karena kan ODGJ itu kan gampang kambuh kalau selalu terkontaminasi oleh lingkungan yang tidak benar. Ini kan di sampingnya orang halusinasi semua. Dia sudah mulai stabil. Ketemu tiap hari orang halusinasi. Kambuh lagi nanti. Tidak diperdayakan mereka Pak ya?
dari rumah sakit tidak memberdayakan mereka? Kami ada rehab psikososial, menenun, buat telur asin, Kerajinan- menjahit. kerajinan Tapi kan tangan. itu aja. Tapi kan harusnya kan yang paling baik dipisahkan, dipisahkan yang sudah layak. Kapasitasnya sosialisasi, juga bawa mungkin ke sana. terbatas ya Pak ya? Terbatas karena kan lahan kita ya sempit. Dok, Nah, saya kalau ke rumah sakit di Dadi itu agak was-was juga, Dok. Takutnya ada yang berkeliaran. nah, umumnya yang berkeliaran itu yang sudah sehat, Oh, begitu. sudah layak pulang sebenarnya. Jadi yang keluar itu yang bebas itu sebenarnya yang sudah Yang layak sudah sehat. layak ya. Cuma kan memang ODGJ itu hampir secara teori agak susah memang 100% kembali. Jadi ya kalau kita ajak bicara kadang-kadang sedikit-sedikit miring tapi tidak apa-apa lah. Yang penting mereka tidak mengganggu, merusak lagi apa-apa. Tapi Tidak mengganggu orang ya. iya. Itu yang keluar. Itu sudah layak pulang. Makanya kadang-kadang saya pernah ditegur, kenapa Pak saya mau berkeliaran? Bagaimana tidak berkeliaran? Itu sudah harus pulang. Tapi tidak ada yang mau ambil. Tidak ada panti yang mau terima. Siapa yang salah? Bukan saya yang salah. Iya. Iya. Ya, kita ke Pak Lahero. Pak Lahero, terkait dengan penanganan ODGJ sendiri, pernah ada beberapa pasien yang ditangani oleh Dinso sendiri, Pak? Iya. Jadi orang ODGJ itu untuk di dinas sosial itu untuk tahun ini itu sudah 176 176. pasien, tapi kan kami hanya singgah sementara. Jadi habis itu kami Itu dari rumah sakit Dadi atau jadi lain kerja- juga dari Dinso sendiri? Tidak. Jadi datanya orang sama ODGJ itu yang terlantar atau yang di orang tuanya, kami begitu ada respon dari 112 itu langsung kami jemput dan kami bawa di rumah sakit. Nah, di rumah sakit kebetulan kemarin sesuai dengan MOU itu, MOU ya. MOU itu Sudah ada. kami sebelum pembuatan kisnya itu kami siapkan dana dari APBD. Nah, hanya menjadi kendala kemarin itu kita ini kan kalau pembuatan NIK-nya itu tidak mudah, tidak gampang. Makanya kemarin sebenarnya kami datang begitu ada datanya, sudah ada juga data ke Pak, dikirimkan Pak Dokter, Pak Direktur. Hanya menjadi masalah kemarin Dok Capil itu minta lagi nama ibu kandung. Ya. Nama ibu kandung dan harus ada. Nggak ada boleh nama samaran. Masalah itu buat Dinas Sosial Kota Makassar. Nah, kalau kita mau merespon data itu harus akurat, itu masalah karena orang gila itu sudah tidak bisa pernyataannya itu sudah tidak bisa dipercaya. Karena dia sudah gila memang. Dan kalau kita mau mempersulit dengan komunikasi harus data otentiknya, mana kita bisa ada apa itu? Nah, itu solusinya sementara apa orang itu? kalau Iya. mereka itu ada keluarganya, Nggak ada aman masalah. itu Dinas Sosial Kota Makassar itu tidak ada masalah. Terus solusinya mereka bagaimana, Pak? Dan untuk solusinya makanya sekarang itu ada yang di rumah sakit ada tidak ada NIK sampai sekarang. Nggak ada nikahnya. Belum ada NIK-nya. tinggal Jadi dia terus. di biaya itu di rumah sakit. Tinggal terus di dalam, ya? Iya, tinggal. Mau kita apain? Kami mau dipaksakan untuk mencarikan itu datanya keluarganya, mana kami bisa dapat? Nah, ini lagi yang menjadi agak hambatan. Makanya kami sementara koordinasi ini agar bagaimana Dok Capil agar mereka Lebih toleran lah ya. toleransi dalam arti untuk penyebutan nama misalnya, Data karena tuanya, agar keluarga ya, mereka data keluarga. ini anggota keluarga ini kami tidak dipersoal, yang penting individunya ada datanya, Ya. nama lengkapnya, umurnya apa dan sebagainya, sehingga bisa dibuatkan NIK. Nah, ini kami kemarin kesulitannya di situ Pak Dok, sampai agak beberapa itu tidak bisa kami respon gara-gara kami harus dituntut untuk mencarikan data yang aslinya. Nah, untuk mencari alamat masyarakat di Makassar ini sebenarnya kami juga heran di Dinas Sosial ini, kenapa tiap saat tiap hari ini ada telepon 112 baru orang sudah terlantar. Saya takutnya ini dropping dari kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, bahkan dari luar Sulawesi. Nah, mungkin dia sudah tiba-tiba ada di perbatasan. Tiba-tiba ada di pelabuhan. Dari mana mereka ini? Iya kan? Nah, itu hambatannya Dinas Sosial. Dari kabupaten kan? Ya. Nah, jadi kami heran juga, dua orang satu hari. Iya.
kami bisa dapat? Masa tiap hari ada orang gila? Ini kan juga mengherankan kami. Jadi tim kami itu dan pokoknya tunggu aja 112 telepon. Jadi memang ini saling saling lempar. Lempar tanggung Contoh, jawab. Iya. Ada ODGJ-nya atau orang telantarnya kalau Kabupaten Maros, dinsosnya ambil, tapi dikasih naik mobil, dia kasih turun di tol. Iya. Nah, akhirnya seakan-akan itu orang di Tinggal ODGJ-nya orang orang Makassar. Makassar. Iya. Ini Bahaya. masalah. Orang Makassar juga balas dendam, bawa ke Nyai Ponto. Sama ada kemarin itu ada kejadian memang Bu. Kami ini saya punya staf, dia bilangnya mau keluar naik kapal. Dia izinnya ke saya, itu saya mau kasih naik di kapal. Oh iya silakan, kasih naik di kapal. Kan dia dropin dari provinsi. Iya. Nah, dia bilang kabupaten kota lain. Tapi kami pikir kalau di kapal ini tidak ada orang kapal mau terima itu. Iya. Ah ini staf saya ini bilang bawa di Bantimurung. Wah besoknya ada dari Dinas Sosial Bantimurung bawa, karena itu orang bilang saya dari Dinas Sosial pasti itu orang gila itu sudah bisa. Jadi sekarang Bu ini harus Iya. diperbaiki kasihan. Ini kan manusia juga. Jadi- Karena saya juga terus terang saya bilang pintu gerbangku satu tutup untuk mereka. Saya bilang kalau ada di mobil dinso kuntit langsung tutup, jangan kasih masuk lewat gerbang. Kenapa? Kalau sudah lewat gerbang dia titip. Kan manusia kita harus terima. Selama dia belum turun dari mobil, ya saya tidak pusing. Kasih kembali. Jadi serba lepas tanggung jawab. Padahal tadi ini kan masalah kemanusiaan itu hak Iya, dasar manusia iya, kan, iya, ada di iya. Undang-Undang Dasar 45. Iya. Ya. Tapi kami beberapa kali studi banding ke beberapa daerah di Jawa maupun di luar Jawa. Itu penanganan ODGJ itu mereka hampir dinas sosial tuh rame-rame menangani. Kenapa? Ada pergub maupun peraturan wali kota maupun peraturan bupati yang menganggarkan jamkesda khusus ODGJ Iya. dan anggaran khusus untuk kalau ada yang terlantar. Ya di sana Pak, kami pernah jauh di Jawa Tengah, tidak satu pun ODGJ kami lihat atau orang terlantar, karena kalau diambil Pak dapat bonus ini yang ambil. Dan rumah sakit juga tidak tahu karena dia dijamkesdakan. Berapa lama pun dirawat, nah pemerintah Ada daerah yang terus bayar. anggarannya kan? Iya, ya tidak ada BPJS-nya, ada jamkesdanya. Ada jaminannya, Dok, Iya, ya. nah itu yang jadi penanganan ODGJ di Jawa itu stabil sekali, sangat stabil. Itu dia punya panti itu banyak sekali. Nah kita di Sulawesi Selatan ini panti banyak, tapi panti-panti bukan ODGJ. Nah kami pernah upayakan di 2018-2019 panti, bermohon-mohon meminta. Tapi itulah mungkin masih ada resistensi. Kenapa? Mengurus ODGJ kan memang repot. Iya. Pasti orang-orang panti yang lama pikir, kalau kita urus ini pasti stres gini. Jadi berbagai upaya juga untuk menolak mengurus pasien ODGJ di panti. Tapi saya yakin Pak Gubernur kami ini keras. Pokoknya tidak mau ya sudah, kasih berhenti saya kalau tidak mau toh. Iya. Jadi itu memang harus agak keras sedikit. Iya. Kalau tidak bisa jalan ini program. Lempar Iya. tanggung Iya. jawab ya. Iya. Kalau dari Dinsos sendiri, apakah memang ada anggaran untuk penanganan orang-orang seperti itu, Pak Lahero? Iya, jadi Dinas Sosial Kota Makassar juga kemarin dari lewat APBD ini kita sudah siap kemarin anggaran, kan komunikasinya itu harus ada liposos yang harus seperti ada di Surabaya. Kita mau bangun liposos lingkungan pondok sosial Oh, liposos, untuk ya. salah satunya adalah pelayanan ODGJ ini. Hanya menjadi masalah kemarin kita di Makassar itu anggarannya itu cukup besar nih, 12,5 miliar. Hanya saja kemarin sempat dikembalikan karena lahan untuk anggaran itu tidak cukup. Lahannya Nah, tidak ada atau gimana? Ya, lahannya kemarin itu untuk biaya lahan sudah ada kemarin, tetapi ditunjukkan lahan yang memang anggarannya harus kita timbun. Nah, harus kita timbun dan cukup besar biayanya, penimbunannya saja itu cukup besar. Nah, sehingga kemarin tidak signifikan anggaran pembangunan dengan penimbunan ini. Nah, sehingga kita berpikir kemudian lewat waktunya akhirnya kita kembalikan dulu sambil mencari lagi tempat yang memang signifikan. Makanya kemarin itu kita berusaha jangan ada di Kota Makassar. Iya, Kalau harus di bisa, luar ya. kita belikan di luar Makassar. Makassar. Hanya itu lagi yang menjadi permasalahan pembelian lahan. Itu dana pembelian lahan. Itu kan tidak mudah seperti apa yang harus kita respon. Nah ini padahal harus ada tanda hibah yang akan menganggarkan. Kementerian juga sudah siap anggarannya misalnya untuk membangun, tetapi harus ada
lahan siap ya, artinya siap dananya. Kemarin kita incar mau kerjasama dengan lahan yang di Salodong, artinya tanahnya kementerian, tapi itu tidak memenuhi quorum juga. Nah, kalau dibangun di sana, sementara di sana juga dianggap masih sempit untuk penanganan orang-orang yang berhadapan hukum itu. Nah, itu kita merencanakan, tapi tidak jadi. Nah, jadi sampai sekarang itu kendalanya di sana. Nah, jadi seharusnya dinas sosial kemarin itu hanya kita bisa anggarkan pada pelayanan awal, ya sebelum pembuatan KIS itu. Nah, jadi kita sekarang itu akan kami bangun lagi kerjasama agar bagaimana tadi Dukcapil sudah tidak terlalu memudahkan kami untuk pembuatan NIK-nya, sehingga kami bisa ajukan ke BPJS. Memang kami selalu siapkan kerjasama dengan BPJS ini Kota Makassar untuk penganggaran APBD KIS, APBI, APBD ini kan cukup besar. Nah, ya. Jadi kami salah satunya yang kami siapkan ruang untuk mengenangan ODGJ ini ketika kami tampak, karena mereka tiba-tiba datangnya. Sehingga kota untuk itu kami siapkan. Hanya saja kemarin itu memang kewalannya di pembuatan NIK. Ini sudah ada NIK, maka kami respon untuk pembuatan KIS, sehingga untuk rumah sakit tidak lagi agak kesulitan untuk melakukan pelayanan kalau sudah ada KIS-nya itu. Iya, memang semuanya ODGJ itu sendiri kalau dinas sosial dapat gitu ya mereka, itu memang langsung diserahkan ke rumah sakit. Gitu ya. Tidak ada yang ditangani langsung, maksudnya yang baru dapat langsung ditangani oleh Dinsos. Kemarin itu ada kita dengan rumah sakit Dadi kemarin mempertegas tadi apa yang disampaikan. Apalagi sudah ada wanti-wanti dari dia tutup pintu. Pak Direktur ya. Kami sempat rusak mobil 2 gara-gara kami simpan di mobil. Di mana mau ditinggalin? Kami simpan di depan kantor, menjadi masalah. Ini kan tidak ada panti gitu ya. Memang tidak ada. Memang tidak ada. Yang kami siapkan itu pondok sosial itu. Pondok sosial ya yang pondok sosial. Alhamdulillah kalau memang tadi Pak Direktur sampaikan bahwa itu akan di Bantimurung itu adalah panti, sebenarnya di sana adalah pembinaan anak yang anak terlantar. Ya, penantara-antara yang itu sudah terisi juga. Sana kan memang peruntukannya kan untuk panti seperti itu ada 2 di Sulawesi Selatan, ada di Bulukumba dan di Maros. Alhamdulillah kalau memang untuk anak terlantar dipusatkan di Bulukumba, di sana ODGJ. Nah, itu harapan kita. Dan kami memang Makassar bersyukur lah kalau memang ada keterlibatan pihak bisa bekerja sama ya. Ini takutnya kalau Pak Arman ini menutup pintunya ini ya, ini. Pernah dia tutup itu, kami bermasalah. Kami di mobil rusak itu mobil itu orang gila, dia beraki. Iya. Ada memang agak masalah. Memang cukup krusial juga ya. Untuk penanganan ODGJ ini sendiri, karena memang perlu penanganan yang harus cukup intens, karena mereka ini bukan cuma 1-2 hari nginapnya, bukan seperti orang sakit biasa. Mereka perlu penanganan yang serius ya, sampai berapa lama untuk bisa stabil dan lagian lagi tidak ada lagi mas keluarga tidak ada yang mau mengaku. Astagfirullah. Dok, saya juga tertarik ya dengan untuk pemberian vaksin ya. Ini bukan hanya untuk penyandang disabilitas, tapi juga pengidap orang dengan gangguan jiwa, ini juga termasuk prioritas begitu ya. Nah, ini seperti apa, Dok? Jadi minggu kemarin sudah dicanangkan pemberian vaksin pertama untuk ODGJ. Itu ternyata tapi kami masih mengalami hambatan. Ternyata distribusi vaksin dari Dinas Kesehatan masih agak terlambat. Jadi harapan kami pada waktu pemberian pertama vaksin untuk ODGJ itu diharapkan 50 per hari. Ternyata di hari pertama itu baru cuma 10 orang. Habis itu mentok, baru tadi mulai lagi vaksin. Tadi pagi saya dengar laporan, dilaporkan ke saya baru 20 orang yang divaksin karena keterbatasan vaksin yang disiapkan oleh Dinas Kesehatan. Tapi masalah bodinya mereka layak untuk terima vaksin. Ya, jadi untuk divaksin ini kan banyak persyaratan yang harus dipenuhi, harus di screening dulu. Nah, salah satu syarat yang dari 293 pasien ODGJ ini, saya dapat laporan sekitar 15 orang yang tidak punya NIK. Itu padahal syarat vaksin kan harus didaftar ada NIK-nya. Otomatis kan tidak masuk, pasti dia divaksin.
Kemudian ada screening lain, apakah ada penyakit, usia, itu kan juga pasti dikeluarkan Iya, dari iya. screening. Demikian juga kami butuh juga persetujuan keluarga. Nah, otomatis yang susah dihubungi keluarganya pasti tidak bisa divaksin juga. Ya. Tapi kalau masalah ODGJ kan di Desember Januari itu ada pasien ODGJ kami sekitar 170 yang positif. Positif apa ini? Iya, COVID. COVID, Ya, oh ya. Desember Januari 170. Sebelumnya waktu awal COVID di bulan April kan kami sempat lockdown. Kami tutup, kami kurangi semua kontak ke pasien ODGJ kami tutup karena kan kami pikir beresiko. Orang ODGJ itu kan agak susah kontrol prokesnya. Pakai disuruh atur jarak pasti Pakai tidak masker, bisa, iya, disuruh iya. cuci tangan pasti tidak bisa, disuruh Iya. masker tidak bisa. Apalagi pakai masker Karena ya. kami berpikir prokesnya sangat sulit, makanya kami sempat lockdown di Mereka bulan ya. April sampai di Oktober. Di November kami agak longgar karena kami pikir waktu itu mungkin habis mini COVID. Jadi di November kami sudah mulai menerima pasien. November pasien-pasien ODGJ yang banyak mau masuk. Iya, kan. iya. Ternyata lonjakan kedua kan Desember Januari. Ternyata pasien ODGJ ada juga tiba-tiba melonjak juga dari 50, 90, 170. Cuman ada yang catatan yang perlu kami ambil di situ yang dimaknai. Ternyata dari 170 pasien ODGJ kami yang terkonfirmasi COVID itu hampir semuanya OTG tanpa gejala. Iya. 90% tanpa gejala. Kami pikir loh, dan tidak ada yang mati. Alhamdulillah. Ya, Iya. dari 170 kena. Pikir-pikir kenapa ya kok enggak ini semuanya OTG. Nah kita ini kan rata-rata yang berkeluhan. Banyak, iya. Oh, kesimpulannya ya mereka tidak pikir penyakitnya. Iya. Karena kan dia sibuk berhalusinasi. Belajar dari mereka ya. Jadi kita juga harus seperti Jadi mereka kena tidak stres dengan dia kena COVID, tidak pusing dengan kena COVID, biasa-biasa aja. Akhirnya positif sendiri, negatif sendiri. dan tidak ada memang pasien yang meninggal ya. Ya, hampir tidak ada Bu ya. Beda dengan pasien COVID yang non ODG yang kami Iya. tangani. Itu Karena banyak kami yang juga, meninggal ya. Karena kami juga merupakan rumah sakit rujukan COVID Oh iya. yang paling banyak tempat tidurnya 250. Iya. Pasien COVID yang kami sudah rawat di Dadi di luar ODGJ itu sekitar hampir 3.500 pasien COVID yang kami rawat. Iya. Dari 3.500 itu mungkin angka kematian itu lumayan tinggi, saya selalu lupa, tapi Iya. dulu awal kalau mati 5 satu hari itu biasa saking Iya, banyaknya. Iya. Tapi sekarang alhamdulillah turun, mudah-mudahan tidak ada timbul lagi. Nah, pasien terakhir kami tinggal 5 mami pasien COVID. Di rumah Iya, sakit di tadi Dadi, sekarang iya. ya. Untuk yang non ODGJ. Iya. Tapi kalau vaksin sudah jalan terus, kami kan Dadi yang merupakan pencanangan pertama vaksinasi tanggal 14 Januari. Iya, yang waktu iya, ada Pak iya. Gubernur dengan Iya. Pak Wagub yang Kami di sana juga Pak vaksinnya. yang sempat Pak PLT yang divaksin karena kan Pertama. Pak Gubernur waktu itu kan ada tidak lolos screening. Iya. Jadi Pak PLT Gub yang divaksin. Nah, situ kami yang paling selalu vaksin. Cuman agak tersendat ini karena distribusi vaksin agak lambat sekarang. Iya. Mudah-mudahan cepat. Tapi tetap jalan karena kan ada yang vaksin kedua. Jadi vaksin yang kita siapkan sekarang ini cuma yang vaksin kedua saja. Karena Yang untuk yang baru pertama kan habis. distribusi sangat kurang. Iya, terhambat. Iya, terhambat. Oke, sayang kita terbatas dengan waktu. Siap. Pak Laherul, Terima kasih. Dokter Arman, mungkin ada yang mau disampaikan ke masyarakat ini. Memang penanganannya ya gimana untuk penanganan ODGJ sendiri? Ini Jadi- mudah-mudahan tidak terbengkalai lagi nih ODGJ-nya. MOU juga dari dinas sosial. Iya. Bijaknya lah ya, Ya, dokter. kalau saya sih terusan optimis juga karena ini kan lahan pengabdian yang baik ini. Saya lihat kita merawat ODGJ itu sudah lahan amalnya yang bagus. Jadi cuma itu yang semua tergantung kebijakan pimpinan kami. Tapi alhamdulillah pimpinan kita ini ada saya lihat concern untuk perbaikan pelayanan ODGJ. Iya. Perhatian beliau sangat tinggi sehingga kami cukup antusias untuk insya Allah ke depan ODGJ ini akan lebih baik. Saya kira. Insya Allah ya. Iya. Pak Laherul? Saya kira itu juga kami juga berterima kasih banyak informasi tadi kami dengarkan bahwa di panti PSBR Maros itu akan dijadikan tempat ODGJ. Iya. Itu salah satu hal yang kami syukuri. Iya. Nah, karena sebelum itu tapi kami Makassar juga masih bermasalah kalau hanya untuk orang ODGJ karena masalahnya Makassar ini ya anak terlantar, gelandangan pengemis, kemudian anak Masalah jalanan. sosial lain ya. Itu yang menjadi respon. Memang kami mau tidak mau harus kami tetap kami ajukan untuk yang namanya pondok sosial. Karena itulah yang menjadi
layanan yang terbaik untuk pelayanan itu, karena kami menjadi hambatan memang anak-anak tetap berkeliaran di lampu merah kalau pondok sosial belum lahir di Makassar. Iya. Saya kira Iya, itu. iya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Dr. Arman Bausat juga Pak Laheru untuk hadirnya bersama kami di Smart FM dalam program kami. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan untuk ya rakyat Makassar lah ya, Makassar pada khususnya. Dan ini juga karena kita live YouTube, ini bisa didengarkan oleh semua penjuru dunia ya. Untuk Oke. rekamannya nanti bisa dilihat ya. Iya. Klik aja di channel Siap, YouTube Smart FM Makassar. Makassar.